Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku tertuju dan terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa." Nah, judul perikop dari firman yang kita baca adalah Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ya, jadi pertama kali Tuhan menampakkan diri dan menawarkan kepada Salomo, "Minta apa yang akan engkau terima daripadaku," dan Salomo meminta hikmat. Dan sekarang setelah pembangunan bait Allah, pentahbisan bait Allah, Tuhan menampakkan diri kembali kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ayat yang ke-11 ini sangat luar biasa. Di sini dikatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Bahwa penulisan ayat ini bukan asal tulis, tetapi Anda perhatikan bahwa di sini dikatakan rumah Tuhan dan istana raja. Rumah Tuhan dan istana Salomo. Bahwa bukan kebetulan ayat ini ditulis demikian, tetapi di sini menggambarkan bahwa Salomo mengutamakan rumah Tuhan dibandingkan istananya sendiri. Dan ini adalah satu sikap hati yang langka dimiliki oleh umat Tuhan. Bahkan di sini adalah dikatakan seorang raja. Dan bukankah sangat luar biasa kalau seorang raja saja mengutamakan rumah Tuhan dibandingkan istananya sendiri? Ini sangat langka. Sehingga bukan sesuatu yang kebetulan Salomo menjadi raja yang paling dihormati, paling dikagumi oleh bangsa-bangsa lain, oleh raja-raja lain. Kuncinya adalah mengutamakan Tuhan. Daud menjadi raja terbesar sepanjang zaman. Kuncinya juga sama, Daud mengutamakan Tuhan. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dikatakan akan ditambahkan.
Dan ini berbicara tentang sikap hati yang mengutamakan Tuhan. Banyak dari kita tahu kebenaran ini tetapi sedikit yang mempraktekannya. Berapa banyak dari kita yang bangun pagi-pagi benar dan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sedikit sekali. Padahal janjinya sudah luar biasa. Semua yang dicari bangsa-bangsa, aku tambahkan kepadamu. Oh, ini kan luar biasa. Seringkali orang punya masalah, orang kekurangan. Tetap aja mereka mengandalkan dirinya dan kekuatannya sendiri. Atau mengandalkan orang lain yang ujung-ujungnya toh tetap akan dipermalukan. Padahal sudah ada janji Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Daud pun berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya. Kata hanya berarti tidak ada yang kedua, yang ketiga tidak ada. Itu tidak akan terbagi juga. Hanya ya, satu-satunya Allah yang Daud inginkan. Dan sekarang Salomo, raja yang muda, kita bisa katakan kan ini raja muda, ini awal kok dari pemerintahannya. Dikatakan Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Bahwa Salomo ini membangun 2 gedung besar yaitu istana raja dan rumah Tuhan. Kedua-duanya adalah gedung yang super megah. Ya. Bayangkan rumah Tuhan yang dindingnya dilapisi emas. Itu kalau Anda tidak ada kerjaan coba menghitung, itu luar biasa zaman sekarang kan. Apalagi emas 1 gramnya 1,5 kan. Itu coba kalau tidak ada kerjaan hitung aja lah. Luasnya rumah Tuhan itu berapa, kemudian lapisan emasnya, ya kan. Syukur-syukur kalau ada uangnya hitung-hitung, itu pasti tidak selesai-selesai. Ya, itu salah terus itu sudah. Ya. Nah, tetapi mari kita lihat, kalau raja yang paling berhikmat, raja yang paling berhikmat saja mengutamakan rumah Tuhan dibandingkan istananya sendiri. Kita ini siapa? Kita mau belajar ke Daud, jurusnya sama. Anggaplah, jurusnya sama. Mau belajar ke Salomo, jurusnya sama. Mau belajar ke Tuhan Yesus, jurusnya sama. Mau belajar ke Paulus, jurusnya sama. Mengutamakan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang sudah, saya katakan mungkin sudah bosan dengan pengajaran ini. Tetapi saya percaya sebelum seluruh jemaat melakukan kebenaran ini, maka ini adalah pengajaran yang tetap relevan untuk diajarkan. Dan saya tidak merasa bersalah untuk mengulang-ulang, ya. Karena saya akan selesai berkhotbah kalau ini sudah menjadi tindakan dalam kehidupan orang-orang yang mendengarnya. Ya. Nah, mari kembali kepada pembahasan kita di sini. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Dalam hatinya itu sudah timbul awalnya keinginan untuk membangun rumah Tuhan dan membangun istana raja yang super megah. Dan dikatakan setelah ada keinginan, Tuhan membuat itu semua berhasil dikerjakan. Ya. Belajar dari Salomo bahwa jangan hanya keinginan, tetapi ayo belajar untuk membuat keinginan itu terjadi. Melakukan keinginannya. Ya.
Saya ingin punya 2 rumah. Ya sudah, caranya tahu kan? Tahu. Cari Tuhan kemudian kerja yang benar. Ya kan? Jangan cari pinjaman, ya kan? Pinjol, habis Anda. Itu hanya angan-angan, tidak akan pernah terjadi. Ya, keinginan Anda. Jadi lihat di sini bahwa berserah, percaya kepada Tuhan itu penting sekali. Sangat penting. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan." Nah, kemudian yang harus kita catat adalah ini. Bahwa kita tidak cukup hanya sekedar menjadi umat yang beribadah dan mendengar firman Tuhan. Semua tokoh Alkitab yang tertulis itu selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya satu pribadi yang diceritakan. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang harus kita jumpai. Anda lihat semuanya mengalami perjumpaan. Dari bapak orang beriman, segala orang beriman, Abraham. Ya. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa anak cucumu aku akan berkati. Ya. Sudah ada janji seperti itu. Ketika Ishak itu bertumbuh menjadi dewasa, seharusnya kan cukup. Aku punya janji, Tuhan punya janji dengan papaku bahwa aku akan diberkati, cukup seharusnya. Tetapi tidak seperti itu. Tuhan datang kepada Ishak dan berfirman kepada Ishak bahwa aku akan memberkati engkau sesuai dengan janjiku kepada Abraham. Ya. Berarti berkatnya sama. Bahwa keturunan Ishak akan mendapat berkat. Seharusnya kan cukup. Tetapi toh juga kepada Yakub pun Tuhan menemui dia dalam mimpinya. Dan berkata, aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Semua tokoh Alkitab itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi yang terpenting dari firman Tuhan yang harus kita ketahui adalah kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak mungkin jadi pendeta seandainya Tuhan tidak menjumpai saya di dalam mimpi dan bahkan sesuatu yang mungkin jarang orang alami. Saya dipenuhi Roh Kudus ketika saya bermimpi bertemu dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Jangan puas hanya mendengar khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan yang hebat-hebat sebelum engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kunci yang terpenting adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nah, Daud bertemu dengan Tuhan. Salomo bertemu dengan Tuhan. Di sini kita akan membaca selanjutnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Ya. Bahwa perjumpaan dengan Tuhan akan menjadi satu peristiwa yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Ya. Itu sangat menggairahkan. Dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya. Ayo perhatikan satu kata ini atau kalimat ini. Telah
kudengar doamu. Telah kudengar doamu. Jangan fokus kepada pengajaran doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Jangan. Kenneth Hagin berkata begini. Ayo, kalau saya dan yang saya ajarkan adalah fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada iblis. Ya. Banyak orang tuh fokus pada pekerjaan iblis, bukan pada Tuhan. Ya. Bahkan sampai ada pengajaran khusus tentang santet, terus santet. Tidak bosan. Kok Tuhan tidak diajarkan tentang Tuhan? Ya. Jadi pengajaran itu penting, fokus kita itu juga penting. Kembali kepada pembahasan kita di sini. Telah kudengar doamu. Kudengar doamu. Fokus kepada doa-doa yang didengar. Anda akan bertumbuh iman ketika kita sering mendengar orang-orang yang bersaksi tentang doa-doanya yang dijawab. Bandingkan, Anda mendengar kesaksian atau orang-orang yang menceritakan doanya dijawab, doanya dijawab, doanya dijawab. Bandingkan dengan Anda mendengar orang-orang menceritakan atau bersaksi, doa saya tidak dijawab, saya sudah puluhan tahun, saya sudah berpuasa, tetap aja tidak dijawab. Kalau Anda dengar terus seperti itu, Anda tidak akan berdoa. Anda tidak akan berani berdoa. Anda akan mengatakan sia-sia berdoa. Berarti yang kita dengar itu penting. Yang kita dengar penting. Coba ketika Anda mencari kerja dan Anda bertemu dengan orang-orang, susah. Katanya ada lowongan, mana ketika saya ngelamar, tidak diterima. Kalau tidak pakai uang, tidak mungkin diterima. Kalau tidak ada orang dalam, tidak mungkin diterima. Kalau Anda mendengar terus seperti ini, Anda tidak akan buat surat lamaran kerja dan melamar pekerjaan. Jadi yang kita dengar itu penting. Dan di sini Tuhan berkata, aku telah mendengar doamu. Lebih baik kan belajar firman ini tentang Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Daripada Anda mendengar dan mempercayai Tuhan sudah tidak mendengar doa. Ya, kan repot sudah. Ya. Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, bahwa apa yang Tuhan lakukan ini, yang Tuhan izinkan juga terjadi, ini adalah karena dosa. Kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya. Kalau engkau bertobat, datang berdoa, aku akan mengampuni dosa dan memulihkan. Nah, berarti 3 hal ini terjadi sebagai penghukuman karena dosa. Ya. Menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bukankah itu berbicara tentang perubahan cuaca, perubahan iklim? Seharusnya musim hujan, tidak ada musim hujan. Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Bukankah ini berbicara tentang perekonomian yang hancur, segala usaha yang hancur? Ya, sudah nanam, kelihatannya mau menghasilkan, ternyata tidak menghasilkan, dimakan belalang. Sudah bekerja, mau gajian,
perusahaannya langsung nutup. Ya, bosnya lari, kan repot itu, ya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Penyakit, jelas di sini penyakit. Ya. Kita sudah belajar tentang penyakit, ada 3 macam penyebab penyakit, ya kan? Ada dari dosa, dari setan, atau tabur tuai. Ya. Nah, jadi 3 hal ini akan terjadi. Dan luar biasanya, 3 hal ini hanya bisa diselesaikan dengan doa dan pertobatan. 3 hal ini bisa diselesaikan hanya dengan doa dan pertobatan. Sekarang ini cuacanya agak membingungkan. Ya. Sebentar pergantian cuaca, kembali ke cuaca yang dulu. Sebentar kemudian angin, air sudah dingin lagi, ini ganti musim. Kembali ke asa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dan saya melihat rekamannya dari teman saya, seorang pendeta di Gorontalo dan kebanjiran. Tidak pernah biasanya rumahnya air itu masuk ke rumahnya. Sampai dia itu mengingatkan saya dengan ketika saya di Petemon. Dia juga film rumahnya air kurang kira-kira 3 cm lagi saudara air akan masuk. Mari kita berdoa, toh akhirnya air tetap masuk juga. Karena sehari semalam hujan dikatakan. Sehari semalam hujan. Ya. Jadi ingat di sini bahwa dosa bisa mengubah cuaca. Artinya cuaca yang seharusnya menguntungkan itu menjadi hal yang mendatangkan kerugian. Ya. Ingat ketika Elia berkata kepada Ahab, sebelum aku katakan tidak akan ada hujan. Dan itu 3,5 tahun. Kenapa? Karena dosa Ahab dan Isabel. Karena dosa. Maka negara itu mengalami pergantian cuaca yang ekstrim. Ya. Jadi ketika ada masalah kita seharusnya juga tetap bertanya. Ya. Ini karena apa ini terjadi? Syukur kalau memang bersifat alami, ya kan? Kalau bersifat alami. Tapi kalau karena dosa, itu tidak akan berubah kecuali ada pertobatan. Ya. Nah, lihat di sini 3 bencana ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Memakan habis hasil bumi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ingat semua ini karena dosa. Seandainya fokus kita pada Tuhan dan kekudusan ini tidak akan terjadi. Tetapi ini terjadi karena fokus umat Tuhan dari Tuhan beralih kepada berhala. Ya. Beralih kepada berhala. Jadi hati-hati dengan fokus kita. Karena itu akan menentukan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita akan terima. Kalau orang belajar tentang kitab Wahyu, saya beberapa hari ini beberapa orang bertanya bahkan nelpon, saya pikir mau sharing apa saya pikir ada masalah keluarga, masalah keuangan biasanya gitu. Seorang ibu nelpon saya, mau sharing Pak. Ya. Dan mau sharing apa ibu? Saya bilang. Tentang antikris, tentang chip. Dia bilang 66 yang ditanam di dahi dan di lengan. Saya ini jawab, kenapa kau tidak tanya tentang anak domba? Tentang pernikahan anak domba.
Kan lebih asik kan? Kemudian, iya Pak, saya mau tanya supaya jelas ini. Ibu, kalau ibu fokus ke ini, ibu akan takut sendiri, saya bilang. Tetapi saya jawab, saya katakan, apakah gara-gara chip, sungguh-sungguhkah itu tanda di dahi dan di tangan? Itu bicara tentang chip. Karena kalau bicara chip, KTP kita, ATM kita, kartu kredit kita, sekarang kan sudah ada chipnya kan. Bahkan di dalam kitab Wahyu maupun kitab Ulangan, Tuhan pun berkata, jangan sampai firman ini menjauh dari dahi, tuliskanlah itu di dahi dan di lenganmu, di tanganmu. Itu firman Tuhan kok. Berarti kalau seperti itu, firman berkata, firman ini harus tertulis ada di dahi dan ada di lengan. Antikris juga akan memberikan tanda di dahi dan di lengan. Bukankah ini kalau saya berpikir, kan ini berbicara tentang pola pikir dan tindakan kita. Ya. Pasti, kenapa? Kalau memang itu chip, seharusnya Tuhan tidak berbicara tentang firman-Nya yang juga harus menjadi tanda di dahi dan di lengan. Ya. Jadi tidak usah bingung soal itu. Saya kemudian katakan begini, Ibu seharusnya tidak usah bingung dengan antikris. Toh kalau ibu hidup benar, sebelum antikris berkuasa penuh, ibu sudah mengalami pengangkatan. Sudah ada di surga. Tapi orang yang tidak kudus akan tertinggal sehingga mengalami zaman antikris. Ya. Makanya harus persiapan bagi yang tidak kudus dan tidak mau hidup kudus. Ayo persiapan bagaimana nanti Anda hidup di zaman antikris. Tetapi bagi yang punya iman, kita akan mengalami pengangkatan. Sebelum antikris, ayo mulai sekarang hiduplah kudus. Sehingga kita akan mengalami pengangkatan, baru antikris akan berkuasa penuh. Ya. Saya tetap mempunyai keyakinan seperti itu. Bahwa gereja akan mengalami pengangkatan, baru antikris akan berkuasa penuh. Karena selama gereja ada, yaitu garam ada, ikan itu sukar untuk mengalami kerusakan dan kerusakan penuh. Ya, sukar, ada garam. Ya. Selama ada gereja yang adalah terang, tidak mungkin ada kegelapan penuh. Padahal antikris itu ketika antikris berkuasa penuh, maka pada waktu itu disebut kegelapan penuh di bumi. Bagaimana bisa ada kegelapan penuh kalau masih ada terang? Ya, jadi tenang, ayo yang penting kita hidup kudus, maka kita akan mengalami pengangkatan sebelum antikris berkuasa penuh. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Ketika tiga hal ini, bencana ini terjadi, Tuhan tetap memberikan jalan keluar. Dia bilang, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dan umatku dikatakan, yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri ini bisa berbicara tentang berpuasa, tapi lebih penting lagi merendahkan diri ini sadar bahwa dirinya salah, ngaku dirinya salah. Ya. Kalau orang sombong kan tidak bisa mengaku dan tidak mungkin mau mengaku dirinya salah. Ya. Hanya orang yang merendahkan diri ini berbicara tentang, oh iya saya salah. Ya. Saya salah. Ngaku aja. Di hadapan Tuhan itu gampang kok urusannya. Ngaku. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri.
dan berdoa. Dan berdoa. Merendahkan diri dan berdoa. Dan mencari wajahku. Berdoa dan mencari wajahku. Kalau saya sederhanakan begini, berdoa sampai ketemu Tuhan. Anak saya baru selesai KKN di Banyuwangi dan dia berkata begini, ada cerita yang bagus. Karena Banyuwangi terkenal dengan kota santet. Dan untuk menghapus kata-kata itu, maka di desa di mana anak saya KKN dikatakan bahwa sampai ada hari bulan tertentu, semua agama itu harus berdoa supaya santet ini dilenyapkan dari Banyuwangi. Jadi di balai desa itu diberikan tempat. Hari ini Islam, hari ini Kristen, hari ini Buddha. Pokoknya semuanya harus berdoa supaya kota Banyuwangi itu terhapuskan dari label kota santet. Ya. Artinya bahwa ada kasus-kasus di mana orang harus mengaku tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya? Ini satu, doa. Sampai gara-gara sudah terlalu bingung. Jadinya akur. Lihat loh. Ketika 10 orang kusta kan? Gara-gara menghadapi masalah yang sama, sakit kusta. Itu sakit yang tak terselesaikan. Sehingga seharusnya orang Yahudi mengatakan orang Samaria ini najis, tidak boleh kumpul. Gara-gara sakit kusta, sama-sama sakit kusta, bisa ngumpul loh, sepakat. Tapi setelah jeleknya, setelah selesai, pisah. Jalan masing-masing lagi. Ya. Repotnya manusia kan gitu kan. Ya. Nah, bahwa ketika kita bertemu dengan masalah yang tidak terselesaikan, saya percaya 3 masalah ini yang tertulis di ayat 13 adalah 3 masalah yang tidak terselesaikan. Ya. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana? Bukankah kita gembar-gembor kita mendapatkan presiden yang bersih? Bagaimana Indonesia sekarang? Kalau mau jujur, bukankah korupsi semakin besar? Sistemnya diubah. Bukan sistemnya diubah. Bertobat dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Indonesia tidak akan pernah berubah kalau tidak ada pertobatan massal. Tidak akan pernah berubah. Mau ganti pemimpin, tidak akan berubah. Ya. Kecuali ada pertobatan massal. Orang harus datang mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Berdoa sampai ketemu dengan Tuhan. Berdoa sampai sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan. Dikatakan setelah mengaku dosa, ini yang harus dilakukan. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Sama Tuhan itu bukan berkata begini, ayo Tuhan berkati aku dulu nanti aku lebih sungguh-sungguh beribadah. Ini kan kalau kita mengacu pada 2 ayat ini 13 dan 14. Kalau kita mau praktekkan yang terjadi bukan sesuai dengan ayat ini. Kita akan mengatakan pulihkan dong dulu, turunkan hujan Tuhan dulu, baru nanti aku berubah. Ya. Sembuhkan dulu, baru berubah. Ya.
pulihkan keuanganku dulu baru aku berubah. Oh bukan seperti itu. Kalau Anda membaca Alkitab ini, ayat-ayat ini firman Tuhan dengan jelas. Dengan teliti, maka Anda akan mengetahui bahwa ketika kita sudah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, berarti ada perubahan, baru cuaca juga mulai berubah. Baru penyakit itu menjadi kesembuhan. Ada perubahan. Kita kan seringkali menemui orang Kristen itu berdoa mengaku dosa, tapi setelah selesai doa tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan hidup maksud saya. Ngaku dosa tapi dosa yang diakui dilakukan lagi. Kan repot kalau sudah seperti ini. Ya. Padahal di sini dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, yang menyebabkan bencana penyakit itu terjadi. Berbalik dari jalan-jalan itu. Ya. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Setelah ada perubahan tingkah laku, baru Tuhan akan mengubahkan situasi itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengaku, tetapi harus menunjukkan perubahan hidup. Sidang jemaat. Saya ingat Benny Hinn ketika dia masih muda dan menjadi pendeta yang begitu terkenal. Tetapi kemudian mertuanya mengatakan begini, kamu hidup dalam kutuk. Kamu tidak memberi perpuluhan. Dan itu merupakan templakan. Loh, dia pendeta terkenal. Tetapi Benny Hinn karena mertuanya yang ngomong ya, juga hamba Tuhan juga pendeta. Benny Hinn bertobat, dia ngaku iya. Dan mertuanya katakan kamu harus memberi perpuluhan. Benny Hinn melakukan tindakan yang sungguh sangat luar biasa. Kalau saya untuk mengajarkan hal ini tidak tega. Ya, tidak tega. Bagi saya, kalau kau bertobat cukup mulai sekarang, ayo ngasih perpuluhan. Tapi Benny Hinn sudah dinasihati oleh beberapa hamba Tuhan harusnya seperti itu. Dia tidak mau. Dia bilang ke sekretarisnya, sejak saya pelayanan hitung semua pendapatan yang masuk, dia bilang. Dan dia bayar semua sampai dia dikatakan barang-barang yang berharga yang bisa dijual di kantornya, dijual. Hanya untuk membayar perpuluhan yang dia tidak pernah bayar. Wah itu luar biasa. Sidang jemaat. Lucunya ya. Zaman sekarang perpuluhan banyak dibombardir itu ajaran yang sudah tidak berlaku. Tetapi herannya saya mau katakan begini. Pendeta-pendeta yang mengajarkan tentang perpuluhan itu mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Memenangkan banyak jiwa. Pendeta-pendeta yang menentang perpuluhan tidak ada mujizat dalam kehidupan. Lalu kita akan mengikuti yang mana? Pilihan terserah kita. Saya pun tidak bisa paksa, pilihan terserah. Iya kan? Tetapi kalau kita memakai logika kita, yang mengajarkan tidak ada perpuluhan. Itu tidak ada mujizat dalam kehidupannya. Tidak ada demonstrasi kuasa apapun. Itu loh. Lalu untuk apa kita percaya kepada orang yang tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan hidup, Tuhan Maha Kuasa? Ya. Dan saya mau kembali tekankan, pada akhirnya kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri kok. Apa yang kita alami itu karena keputusan kita. Tidak ada yang bisa memaksa, itu adalah keputusan kita. Bahkan orang tua dan anak bisa-bisa terpisah. Kenapa?
Karena orang tua tidak bertanggung jawab dengan iman dari anaknya. Anak harus bertanggung jawab sendiri tentang imannya. Ya, orang tua hanya bisa menasehati, tetapi selanjutnya adalah keputusan masing-masing. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bahwa Tuhan memperhatikan tempat di mana umat Tuhan itu beribadah. Tetapi tempat yang bagaimana? Umat yang bagaimana? Umat yang bertobat. Umat yang benar. Ya. Umat yang benar. Mereka sudah bertobat, mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan mereka bertobat. Artinya tingkah lakunya berubah. Baru dikatakan ada janji ayat yang ke-15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Artinya tidak semua doa juga akan dijawab. Kalau kita hidup dalam kecemaran, kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, mau ngadakan persekutuan doa sebanyak mungkin, menghimpun seluruh Indonesia untuk berdoa bersama. Kalau tidak dalam pertobatan, sia-sia. Sia-sia. Ya. Bahkan kalau kita bandingkan, lihat. Sekarang umat Tuhan suka dengan gereja dengan gaya pujian yang loncat-loncat. Ya kan? Lompat-lompat. Coba Anda baca 2 Tawarik pasal 7. Baca aja, kita akan tahu ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ya. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak ada orang jemaat yang akan lompat-lompat ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Anda tidak akan pernah menemukan film kerajaan Cina. Ya. Ketika raja dengan pakaian kuningnya, kebesarannya masuk. Dan kemudian, orang tepuk tangan begini. Tidak ada. Bahkan dalam kerajaan-kerajaan di dalam Alkitab, Ahasiweros segala macam, ketika masuk semuanya tersungkur. Tidak ada yang boleh melihat wajah dari raja. Ketika saya di Jakarta dalam satu ibadah, saya mendapat penglihatan tentang Allah yang turun di gereja itu. Dan saya hanya melihat jubah dengan kakinya. Wajahnya tidak saya lihat. Selesai ibadah, 2 orang bercerita pada saya dapat penglihatan tadi. Saya melihat jubah Tuhan dan kaki Tuhan itu. Tetapi wajahnya tidak bisa saya lihat. 2 orang menceritakan hal yang sama. Dan saya pun melihat 3 orang minimal, yang lain tidak tahu ya. Tetapi 2 orang yang cerita
hal yang sama. Dan itu adalah ibadah yang luar biasa. Tidak ada yang loncat-loncat. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita hanya bisa berdiam diri atau tersungkur, tetapi kita tidak akan sempat lompat-lompat. Bahwa kemuliaan Tuhan itu menggetarkan hati, membuat kita sungguh gentar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi ini adalah kebenaran. Ya. Jangan mau ditipu oleh, wow Tuhan hadir dengan dahsyat. Dan kita bisa lompat-lompat. Tuhan hadir ya. Tetapi dengan kemuliaannya bukan seperti itu. Ya. Tuhan hadir ya. Tuhan menjamah iya. Tetapi kalau Tuhan hadir dengan kemuliaannya, Anda akan tersungkur di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kembali pada pembahasan kita, ayat yang ke-16 terakhir. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kerinduan Tuhan adalah tinggal bersama umatnya sepanjang masa. Ketika berbicara tentang rumah Tuhan, kalau di zaman kita ini, maka ini berbicara tentang juga gedung di mana kita bersekutu, Tuhan hadir. Tetapi lebih daripada itu berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Allah. Dan kalau bait Allah ini dijaga kekudusannya, maka Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Sepanjang masa dikatakan. Karena kalau Anda membaca selanjutnya, Tuhan mengatakan, tetapi kalau engkau meninggalkan aku, kalau engkau berbuat dosa, aku akan meninggalkan engkau. Perjanjian denganmu, perjanjian dengan bapakmu, yaitu Daud, dibatalkan kalau engkau hidup dalam dosa. Seringkali hal ini tidak diajarkan. Ya. Tetapi dengan mengetahui kebenaran ini, betapa harus berhati-hatinya kita hidup. Apalagi di akhir zaman. Ayo utamakan Tuhan, hidup kudus, dan segala yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan. Utamakan Tuhan, hidup kudus, maka kita akan hidup dalam berkat Tuhan. Tetapi seandainya kita memang jatuh dalam dosa, tetap ada jalan keluar, dikatakan. Merendahkan diri, ngaku dosa, ngaku salah, berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, dan berubah. Tingkah laku kita, pola pikir kita diubahkan. Dan Tuhan akan kembali bersama kita. Sidang jemaat, banyak hal yang tidak bisa kita pecahkan, kita tidak bisa selesaikan. Zaman sekarang, banyak hal yang tidak bisa diselesaikan. Kecuali dengan berdoa dan bertobat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.